Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan beri buat kita semua. Kita masuk pada renungan pagi pada saat ini. Tapi sebelumnya kita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saat ini mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembah Kau. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembah Kau. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat aku menyembah Kau Tuhan. Kita berdoa saudara. Bapa surga, kami berterima kasih buat hari yang baru ini. Hari yang diberkati Tuhan.
Sebelum kami beraktivitas, kami mau mendengarkan firman-Mu dalam renungan pagi. Berbicaralah buat kami, mengurapi kami semua, supaya ada sesuatu yang kami dapat pada pagi hari ini. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Saudara, renungan pagi kita temanya atau judulnya adalah Matias Rasul Pengganti. Saya baca saudara di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 21-26 saudara. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai pada hari Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kami. Untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan 2 orang. Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Yustus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan 11 rasul itu. Nah, saudara, Yesus memilih rasul. Saya ingin mengatakan seperti itu. Ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih di antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul dalam Lukas 6 ayat 13. Jadi waktu pemilihan, waktu awal-awal saudara, mereka disebut murid-murid. Tapi kemudian di Lukas 6 ayat 13, kemudian ia memanggil mereka, memisahkan mereka, lalu memilih di antara mereka 12 orang yang disebut rasul. Nah, saudara, keputusan Yesus Kristus untuk memilih ke-12 murid pertama yang akan menjadi para rasul sangat penting. Saya tulis gini, karena para rasul menjadi saksi mata atas perkataan dan pekerjaan Yesus Kristus. Para rasul disebut yang akan mewartakan ajaran Yesus Kristus ke seluruh dunia bersama murid-murid yang lain. Catatan para rasul menjadi pokok-pokok dalam perjanjian baru. Jadi perjanjian baru itu adalah kitab-kitab yang ditulis oleh para rasul. Ada beberapa yang bukan jadi rasul ini, tapi dia mendapat kabar dari rasul. Jadi betul-betul kita bersyukur bahwa kita punya Alkitab, Injil, perjanjian baru yang ditulis oleh orang-orang yang benar-benar mengalami Yesus dalam kehidupan mereka. Nah, saudara, kita kembali kepada Matias. Matias artinya adalah pemberian Allah. Karya dan kehidupannya tidak diketahui. Pelayanannya yang pertama adalah di Yudea, Kapadokia, dan sekitar laut Kaspia. Saudara. Tradisi lain mengatakan bahwa Matias memberitakan Injil sampai ke Mesopotamia kepada orang-orang Hannibal yang ada di sana. Matias mungkin sudah ada waktu Tuhan Yesus mengutus 70 muridnya untuk pergi memberitakan, untuk memberitakan kerajaan Allah, saudara. Ada di Lukas 10 ayat yang 1. Saya baca saudara, Lukas 10 ayat 1. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, selain 12 tadi saudara, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Jadi waktu 70 murid itu pergi ke kota-kota, itu adalah tempat di mana Yesus akan ke sana dan akan mengunjunginya. Dalam tradisi juga dikatakan bahwa kematian Matias adalah dirajam dan dipenggal kepalanya. Saudara, sekarang tugas rasul tadi, kita bersyukur banget. Tugas rasul adalah memberitakan tentang Kristus yang telah mereka lihat dengan mata mereka sendiri, dan memberitakan tentang kematian dan kebangkitannya demi pengampunan dosa manusia. Itu sebenarnya yang menjadi tugas dari rasul-rasul. Mereka pergi kemana-mana. Pemberitaannya adalah tentang kematian dan kebangkitan Yesus untuk penebusan dosa. Sampai hari ini kita menerima berita itu. Itu karena rasul. Jadi pemberitaan rasul
adalah sesuatu yang menjadi dasar dari pemberitaan kerajaan Allah atau dasar daripada kekristenan, saudara. 12 rasul ini punya sesuatu yang spesifik, saudara, sesuatu yang luar biasa, penghargaan Tuhan buat mereka. Karena hanya nama 12 rasul tertulis dan tercantum di ke-12 batu dasar tembok di Yerusalem baru. Wahyu 21 ayat 13-14, saudara. Saya baca seperti ini. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama. Dan di atasnya tertulis ke-12 nama, ke-12 rasul anak domba itu. Jadi penghargaan terhadap rasul ini luar biasa, karena pengajarannya adalah dasar kekristenan. Bagaimana mereka setelah mereka melihat dan kemudian mereka memberitakan persis sama seperti apa yang mereka lihat dan mereka rasakan tentang kematian Yesus, tentang kebangkitannya, tentang kenaikannya ke surga. Semua dicatat oleh rasul-rasul ini, saudara. Jadi keberadaan Yesus, kehidupannya sekali lagi, kematiannya dan kebangkitannya tidak bisa dibantah karena memiliki saksi kunci, yaitu rasul-rasul. Saudara, pengajaran tentang bukan Yesus yang disalib digantikan oleh orang lain, terbantahkan oleh kesaksian para rasul ini, saudara. Kita mengucap syukur sekali lagi. Tentu ketika Matias hanya sedikit perannya di dalam kerasulan ini, tapi dia termasuk dari 12 rasul yang menjadi landasan perjanjian baru. Berita-beritanya semua itu menjadi bagian buat kita semua. Kita bersyukur kita punya kitab perjanjian baru yang benar-benar boleh dalam sejarahnya pasti, saudara. Dan kemudian itu yang menjadi dasar iman kita. Karena pengajaran mereka lihat sendiri, dan mereka boleh menjadi saksi-saksi buat itu semua. Demikian firman Tuhan, kita berdoa, saudara. Bapa surga, kami berterima kasih buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi bagian yang kokoh dalam kehidupan kami. Bahwa berita tentang Yesus, kematian, bangkitan, dan naik ke surga, itu benar adanya. Dan kami boleh menjadi bagian di dalam itu semua. Terima kasih Tuhan, masuk hari yang baru ini. Pengucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Di dalam